Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Saat ini saya akan membahas tema mengenai slow living. Cuman format saat ini akan saya bawakan dalam bentuk sharing session. Artinya bahwa slow living ini saya akan jelaskan dari apa yang pernah saya jalani selama ini. Semula saya beranggapan bahwa slow living ini kita dengan harus pindah ke tempat yang baru, pindah ke pedesaan, menanam sayuran, memelihara ternak, dan lain-lain. Tapi ternyata slow living ini bisa kita lakukan di tempat kita tinggal saat ini, tanpa harus pindah kemanapun. Seperti halnya saat ini saya tinggal di perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi. Dan di sana saya coba memahami prinsip-prinsip mengenai slow living. Jadi di sini saya akan jelaskan apa yang pernah saya alami selama ini. Jadi ternyata slow living ini bukan berarti kita mengerjakan segala sesuatu lebih lambat, tapi justru kita akan melakukan hal-hal segala sesuatunya lebih tepat dan lebih akurat. Menikmati menit demi menit daripada kita menghitungnya, dan juga kita akan melakukan segala sesuatunya sebaik mungkin daripada secepat mungkin. Kita akan lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas. Jadi daripada kita banyak-banyakan, lebih baik kita mengerjakan lebih sedikit tapi dengan kualitas yang lebih tinggi. Ada beberapa hal yang kurang tepat mengenai kita memahami slow living. Di antaranya bahwa slow living ini tidak berarti kita bisa bermalas-malasan. Dan juga bukan berarti kita boleh menunda pekerjaan. Tapi justru kita akan memberikan skala prioritas mana yang harus lebih didahulukan. Dan juga kita lakukan di tempat kita saat ini berada. Teman-teman semuanya, ada beberapa prinsip mengenai slow living ini, di antaranya bahwa pertama kita harus mengerti kesadaran diri atau self-awareness. Kita mengerti di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Dari disitulah kita bisa beradaptasi dan bisa mengadopsi prinsip-prinsip slow living. Yang kedua, kita harus lebih menyeimbangkan antara jasmani dan rohani. Kita akan lebih memahami proses daripada mengejar hasilnya. Dengan slow living ini ternyata kita bisa lebih mengontrol waktu daripada kita dikontrol oleh waktu. Udah jam sekian nih, kita harus begini, kita harus begini. Justru dengan slow living ini, kita akan, ini harus memakan waktu lebih lama, berarti kita mengalokasikan waktu, memprioritaskan lebih lama lagi. Kita akan yang mengaturnya, bukan kita diatur oleh jadwal. Teman-teman selanjutnya bahwa penting sekali di sini kita mengerti mengenai sustainability atau keberlanjutan. Oleh karena itu di sini maka kesehatan kita dan juga ekosistem lingkungan kita sangat diperlukan keberadaannya. Harus kita jaga kesehatan kita. Satu hal yang lebih penting adalah kesederhanaan dan individualitas. Kita tidak terbawa arus oleh apa yang dilakukan orang lain.
Jadi tidak kita membanding-bandingkan dengan kondisi orang lain. Kita dari sini juga bisa lebih mengatur ritme hidup. Jujur aja saya bisa katakan di sini bahwa saya sangat merasakan sekali slow living ini sangat bermanfaat sekali setelah saya menjalani pensiun selama 6 tahun ini. Di sini jujur aja kita lebih leluasa mencoba hal yang baru. Yang dulu tidak terbayangkan saya bisa memasak, ternyata sekarang saya bisa mencoba memasak, bikin konten, bikin video, dan lain-lain. Kita bisa mengeksplor yang juga dulu di luar pemikiran kita. Saya merasakan bahwa dengan slow living ini kita tidak terburu-buru, bahkan kita bisa lebih mengenal tetangga lebih baik. Dan juga kita bisa lebih mengenal diri sendiri dan juga memahami orang lain. Dan juga saya rasakan dengan saya menjalani slow living ini, saya lebih bisa ketat menjaga kesehatan. Dalam arti saya lebih bisa rutin melakukan olahraga ringan, memilih olahraga yang tepat sesuai dengan kemampuan kita, kemudian juga mengatur makanan, dan setelah itu mengatur pola tidur kita. Barangkali teman-teman bisa mulai mencoba, tidak harus pindah ke pedesaan, lakukan di tempat tinggal kita saat ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.